Assalamualaikum teman-teman. Video ini adalah kelanjutan dari perjalanan saya naik bis Bandung Express dengan rute Bandung Jogja via Pantura. Asli sih, saya masih nggak nyangka ternyata rute ini masih eksis loh, dikala banyak persaingan bis baru bermunculan. Dan emang rute ini tuh jarang ada yang nge-expose gitu. PO Bandung Express yang saya naiki ini kebetulan pakai bodi Legacy SR1 New Facelift yang masih ori. Seneng sih sayanya dapat bis yang mungkin udah dibilang klasik di tahun 2025 ini. Ya mengingat bodi SR1 Facelift ini, New Facelift maksudnya, itu pertama kali muncul di tahun 2013an lalu. Udah 10 tahun lebih loh. Anyway, perjalanan kali ini bakal jadi nostalgia banget. Apalagi di video sebelumnya, bis Bandung Express ini ngelewatin jalur Tanjung Sari, kemudian Sumedang hingga rumah makan Kapita ini. Feels like time traveling gitulah ya. Di saat bis-bis yang lain tuh dari Bandung Raya pada lewat jalan tol Cisumdawu. Nah, buat yang belum nonton nih, link videonya ada di kolom deskripsi atau di pojok kanan atas seperti biasa. Saya saranin tonton dulu ya, biar lebih seru ngikutin perjalanan Nunu Trip. Kita udah sampai di rumah makan Kapita yang lokasinya berada di daerah Tomo, Kabupaten Sumedang. Berhubung harga tiket bis tidak termasuk servis makan, jadi kalau mau makan ya mesti beli sendiri deh. Oke teman-teman, alhamdulillah sekarang jam 21:52. Jam 10 kurang 4 menitan kita udah sampai di rumah makan Kapita. Rumah makan Kapita di daerah Tomo, Kabupaten Sumedang. Ini masih barengan dengan bis Bandung Express jurusan Jepara, teman-teman. Sip, kita mau makan dulu karena di sini nggak ada servis makan, jadi makannya bayar sendiri ya teman-teman. Kayak gitu. Sip. Oke teman-teman, ini menu makan saya. Nah ini kita bayar dulu, kira-kira habisnya berapa ya? Kita berapa? Tawar aja 20 ya. Oke teman-teman, alhamdulillah udah beli makanan. Untuk harga makanannya ternyata cukup affordable ya. Ini tadi saya pesen makanan nasi, ayam sama mie, itu harganya 20.000. Kalau pakai teh manis itu 25.000 teman-teman. Jadi teh manis harganya 5.000. Kalau teh tawar gratis ya teman-teman ya. Ini selayaknya rumah makan Sundaan gitu. Kalau makan minumnya teh tawar itu gratis teman-teman. Sip, kita makan dulu ya. Nanti reviewnya setelah makan aja. Yuk. Oke teman-teman, alhamdulillah udah selesai makan. Tadi pas banget selesai makan itu udah langsung dipanggil teman-teman. Jadi ya nggak sempet ini ya, nggak sempet review makanannya. Tapi so far makanan di rumah makan Kapita ini saya kasih nilai 7/10 teman-teman. Ya untuk harga 20.000 udah dapet nasi, ayam sama mie, udah oke lah. Cuman minus sayurnya sih, nggak ada sayurnya. Sayurnya yaitu lalapan itu doang, kayak gitu teman-teman. Oke lah, udah cukup makannya. Saatnya kita lanjutkan perjalanan. Oke, jam berapa nih sekarang? Buka Instagram. 22:20. Kita berangkat lagi dari rumah makan Kapita, teman-teman. Nah, ini kita berangkat duluan ya, dibandingkan sama yang itu jurusan Jepara. Kayak gitu teman-teman. Nah, kalau udah berangkat dari rumah makan Kapita ini, sepertinya untuk masuk tolnya itu nanti kita bakalan lewat gerbang tol Kertajati. Anjay itu teman. Ada di depan sana ada sebuah simpang tuh di daerah Kadipaten. Dan nanti kita tinggal belok kiri menuju ke arah gerbang tol Kertajati teman-teman. Kalau lurus itu menuju Cirebon, dan kalau ke kanan nanti bakalan menuju ke Majalengka. Kayak gitu teman-teman. Nah, nggak jauh dari sini adalah rumah makan Amelia teman-teman. Jadi di daerah Tomo ini ada dua tempat atau dua
rumah makan yang biasa disinggahi sama bis-bis keberangkatan dari Bandung Raya ya teman-teman. Nah yang pertama itu rumah makan Kapita yang tadi kita singgahi. Yang kedua adalah rumah makan Amelia, nanti di sebelah kiri jalan sini teman-teman, rumah makan Amelia ini. Nanti kita akan lihat ada yang parkir nggak ya kira-kira. Ini kita udah sampai di Polsek Tomo kalau nggak salah. Itulah. Ini dia teman-teman, Simpang Kadipaten. Ini kalau lurus menuju ke Cirebon, kalau ke kanan menuju ke Majalengka. Kita belok kiri nih teman-teman, menuju ke gerbang tol Kertajati. Ini yang di gapuranya ada tulisannya Jalan Mantap Ekonomi Lancar itu teman-teman. Ada yang tahu nggak mana dari jalan?
kita keluar tol nih di Brebes Timur yang orang sering sebut itu Brexit atau Brebes Exit. Orang-orang tuh bisaan ya ngasih istilah. Padahal Brexit itu sebuah peristiwa di mana Inggris Raya atau British menyatakan keluar dari Uni Eropa pada tahun 2016 lalu. Istilahnya British Exit gitu ya, atau British Exit. Ya gitulah aksennya. Disingkatnya Brexit. Pas banget kan tahun 2016 lalu itu lagi baru-barunya jalan tol dibuka dari Cipali sampai Brebes Timur ini. Nggak tahu ini ilmu cocok logi atau apa, yang jelas nama Brexit ini sangat terkenal banget. Apalagi ada peristiwa kemacetan paling parah sepanjang sejarah Indonesia, yaitu tragedi arus mudik 2016 di gerbang tol Brebes Timur ini. Bahkan sampai memakan korban jiwa loh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jujur saya nggak bisa ngebahas tragedi tersebut. Saya turut berduka cita, semoga korban yang meninggal diampuni dosa-dosanya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin. Oke, inilah yang saya sebut perjalanan nostalgia karena kita melintas di jalur Pantura. Sejak tersambungnya jalan tol Trans Jawa dari Jakarta sampai Semarang di tahun 2018 lalu, jalur ini udah mulai ditinggalkan bis-bis yang menuju ke arah ibu kota maupun sebaliknya. Waktu tempuh jelas jadi faktor utama. Makanya kalau masih ada bis yang lewat sini, udah pasti perjalanannya bakal jadi nostalgia banget, walaupun gak full Pantura ya. Apalagi kalau Pantura lagi macet, selalu ada aja momen buka jalur. Istilahnya tuh ngelawan arus untuk ngehindarin kemacetan, seperti saat ini. Cuman ini buka jalurnya bukan karena macet, tapi karena ada perbaikan jalan. Salah satu momen buka jalur yang pernah saya abadikan itu ketika saya naik bis Mujijaya tahun 2016 lalu kalau nggak salah. Nah, kalian yang punya pengalaman naik bis di jalur Pantura, atau mungkin punya pengalaman buka jalur, naik bis terus buka jalur gitu ya maksudnya, itu boleh banget komen di bawah.
Nah, kita udah sampai di Terminal Pemalang. Ini tuh menjadi titik istirahat dan kontrolan bis Bandung Express, baik dari Bandung maupun menuju Bandung. Kalau malam-malam gini, aktivitas bis di Terminal Pemalang nampak sepi banget. Ya, banyak banget yang perpal untuk keberangkatan besok hari menuju ibu kota. Kebanyakan PO Dewi Sri dan juga PO Dedi Jaya. Kapan-kapan kita cobain deh PO-PO tersebut. Oke teman-teman, sekarang jam 1:03, kita udah sampai di Terminal Pemalang. Ini kalau naik bis Bandung Express tuh pasti mampir di Terminal Pemalang ya teman-teman, karena untuk checkpoint, untuk ya sekedar istirahat gitu teman-teman. By the way, kita barengan sama PO Bandung Express yang dari Surabaya jurusan Bandung. Tuh sebelah sana itu teman-teman. Mantap. Sama-sama SR1, tapi bedanya kalau yang Bandung Surabaya itu model yang lama, sedangkan kita model yang new facelift atau yang baru gitu teman-teman lampunya. Sip, kita bisa ngopi-ngopi dulu di sini. Di depan situ ada warungnya. Kalau mau ke toilet ada di sebelah sana teman-teman. Yuk. Yang jurusan Surabaya berangkat duluan tuh. Ya, sekarang jam 1:10. Kita berangkat lagi dari Terminal Pemalang. Tahu nih masuk tol apa enggak? Sini banyak sekali bis Dewi Sri yang parkir sama bis Sinar Jaya. Ada juga bis M Dewantara Ayu sama Dedi Jaya. Ini berangkatnya kayak besok pagi nih. Belum.
Sempat tidur cukup pules dan bangun tuh udah sampai di daerah mana nih? Jatingaleh Semarang kalau nggak salah ya. Nah, saya kira itu cuman menurunkan penumpang, udah aja balik lagi masuk tol gitu kan ya. Ternyata kita ngelewatin jalan tanjakan Gombel dong. Kapan lagi kan naik bis lewat jalan ini? Pas banget ketika saya ngedit video ini sambil mencari referensi tentang jalur tanjakan Gombel, ternyata ada sesuatu yang bikin saya merinding sih enggak, cuman kayak wow, ternyata ada gitu ya. Di artikel itu dijelaskan kalau ada sebuah makam tunggal yang berada di dekat titik awal tanjakan Gombel. Nah, kalau nggak salah tuh di sekitaran sini nih, sebelah kanan itu. Cuman sayang banget nggak begitu kelihatan ya di video. Nah, kalau kita lihat di Google Maps itu penampakannya kurang lebih kayak gini. Setelah saya baca-baca, ternyata makam tunggal tersebut adalah monumen atau semacam penanda makam-makam yang belum sempat dipindah maksudnya pada saat pembangunan jalan. Wah, jadi agak serem gini ya. Jadi pada saat pembangunan jalan raya ini, sebelum dibangun malah itu di tahun 1797, Bukit Gombel dulunya adalah sebuah kawasan pemakaman Tionghoa. Ya, kalau orang Jawa nyebutnya tuh Bong Cino gitu ya. Nah, pada saat pembangunan jalan raya pos, yang kebetulan jalurnya itu ngebelah Bukit Gombel ini, sebagian besar makamnya akhirnya itu direlokasi ke perbukitan Kedung Mundu yang masih daerah Semarang sih. Nah, berhubung banyak yang percaya kalau arwah-arwah pada ngeganggu proses pembangunan jalan, akhirnya dibuatlah semacam monumen berbentuk makam tunggal. Ya, semacam untuk tolak balak gitu deh. Kalian baru tahu kan? Sama saya juga. Saat ini kita masuk di Terminal Bawen Kabupaten Semarang. Di video part sebelumnya sempat bis berhenti di rumah makan Alam Sari Sumedang itu dan kru itu berteriak Jogja Solo, Jogja Solo, Jogja Solo gitu. Nah, seketika kan saya bertanya-tanya, kok Jogja Solo? Emang bis ini bakalan lewat Solo dulu gitu baru ke Jogja? Dan ternyata pertanyaan saya itu terjawab di sini, di Terminal Bawen ini. Sebagian penumpang yang mau ke Solo itu turun dan transit dengan bis Bandung Express yang udah standby tadi. Di sebelah kiri tadi ada bis Bandung Express, itu yang standby menuju ke arah Solo. Wah, berarti armada jurusan Bandung Solo perpal dong. Makanya penumpang digabung dan sesampainya di Bawen itu ditransit deh pakai bis menuju ke arah Solo. Sedih sih kalau kondisinya kayak gini. Pak, bisa di dalam ya, tanya-tanya aja Pak, yang mana mobilnya Pak.
Alhamdulillah jam 5:32 kita sampai di terminal Jombor teman-teman. Mantap. Tapi kita nggak akan turun di Jombor ya. Nah itu terminalnya di sana tuh. Ini bisnya mengakhiri perjalanannya tuh di parkiran dekatnya Museum Diponegoro katanya. Ini kita akan ikutin sampai titik terakhir bis ini berhenti ya teman-teman. Kita ikut sampai ke parkiran aja. Alhamdulillah udah sampai di Yogyakarta. Dibilang kesiangan, ya saya mengakui hal itu sih. Di saat bis-bis lain itu pada nyampe di Jogja itu masih gelap, bis Bandung Express ini tuh udah terang nyampenya. Tapi nggak apa-apa, temanya kan trip nostalgia ya, jadi ya nyantai aja gitu. Buat kalian yang mau nostalgia dan nyantai, bisa banget naik bis Bandung Express ini. Lewat jalur Sumedang, terus kemudian jalur Pantura, aduh seru banget ya pokoknya. Tapi ini ya, kalau kalian buru-buru dan harus tiba di Jogja sebelum pagi datang, dah naik ke Alodaya aja deh. Dapat rangkaian New Gen atau New Generation, nyampe Jogjanya juga masih jam 2 pagi. Cocok banget dah itu. Kalau kemarin pas berangkat kita city tour di kota Bandung, nah sekarang kita city tour di kota Jogja. Kapan lagi kan naik bis city tour di kota Jogja kayak gini? Biasanya mah muterin ring road sampai bosan. Seneng gitu bisa menikmati suasana pagi di kota Jogja. Jadi kangen sampai dulu deh. By the way, bis Bandung Express ini titik penurunan terakhirnya tuh di terminal Jombor ya. Cuman berhubung bis parkirnya itu di Museum Diponegoro kalau nggak salah. Itu jadi sekalian aja deh saya ikut, dan toh lokasinya tuh juga di pusat kota, nggak jauh sama stasiun Tugu Yogyakarta. Nah buat kalian nih kalau mau ikut bis kayak gini, mau ikut ke parkiran gitu, tinggal bilang aja ke krunya, pasti dibolehin kok. By the way, bis Bandung Express ini titik penurunan terakhirnya tuh di terminal Jombor ya. Cuman berhubung bis parkirnya itu di Museum Diponegoro kalau nggak salah. Itu jadi sekalian aja deh saya ikut, dan toh lokasinya tuh juga di pusat kota, nggak jauh sama stasiun Tugu Yogyakarta. Nah buat kalian nih kalau mau ikut bis kayak gini, mau ikut ke parkiran gitu, tinggal bilang aja ke krunya, pasti dibolehin kok. Sip, Pak, hatur nuhun ya, Pak. Siap, sama-sama. Oke. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di Yogyakarta. Ini kita berhentinya di sebuah parkiran dekatnya mana ya? Museum Diponegoro. Nah itu tuh Museum Diponegoro ini sebelah sana. Ini bisnya parkir di sini teman-teman. Gokil, mantap. Jam 6 kurang seperempat. Nostalgia banget naik bis Bandung Express ini. Luar biasa. Yuk. Oke teman-teman, sekian perjalanan Nunu Trip dari Bandung menuju Jogja dengan bis Bandung Express. Untuk catatan waktunya kurang lebih kayak gini ya.
Kesimpulannya, bis Bandung Express ini cocok banget buat kalian yang pengen nostalgia di jalur Pantura. Bukan tipe bis banter, tapi bukan juga yang lemot gitu. Apalagi dengan harga tiket yang gak sampai 200.000. So, mungkin itu aja. Cukup menyenangkan sih tripnya. Semoga PO Bandung Express tetap eksis. Oh ya, dari semua rute Bandung Express yang masih tersisa, tinggal rute Bandung Jepara dan juga Bandung Wonogiri yang belum sana saya coba. Nah, next time boleh nih kita cobain semua kali ya. Anyway, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai tuntas. Jangan lupa klik like-nya, komentari video ini kalau kalian suka, dan share ke teman-teman kalian. Dukung terus Nunu Trip dengan cara klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video-video menarik yang akan Nunu Trip upload setiap minggunya, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. See you, assalamualaikum, bye-bye.